Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohimah. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari kelas 07 PPKE 001. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor induk 20 10 11 500 188. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Sejarah Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah pertempuran Ambarawa. Teman-teman pernah dengar nggak sih sejarah pertempuran Ambarawa? Sejarah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa atau Palangan Ambarawa adalah pertempuran besar pasca kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran Ambarawa, yaitu konflik yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat yang disebut TKR dengan pasukan Belanda dan Inggris atau sekutu di Ambarawa di Jawa Tengah. Pada Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Berthold. Nah, tujuannya yaitu untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu latar belakang pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa berlangsung pada tanggal 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran di Ambarawa terjadi antara pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan sekutu Inggris. Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tawanan Belanda di Magelang dan di Ambarawa. Kedatangan sekutu Inggris memiliki niat yang tidak baik. Pada tanggal 20 Oktober, terjadilah peristiwa di Magelang antara TKR dengan pasukan Inggris dan sekutu NICA. Kronologi pertempuran Ambarawa. Puncak pertempuran 20-21 November 1945. Pada 20 November di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Sedangkan pada 21 November 1945 pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pada 22 November 1945, pertempuran mulai berkobar pada 22 November saat pasukan Inggris melakukan pemboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Pada 26 November 1945, salah satu pimpinan pasukan harus gugur. Ia adalah Letnan Kolonel Isdiman, pemimpin pasukan asal Purwokerto. Posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Sejak saat itu, situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan pihak TKR. Kronologi pertempuran Ambarawa. Akhir pertempuran. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan pengumpulan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit. Oleh karena itu, mereka perlu segera dilancarkan serangan akhir, yaitu serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor. Pada 12-15 Desember 1945, serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 04.30. Pada 12 Desember, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing dalam kurun waktu 1,5 jam. Mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran.
Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Tokoh pahlawan Perang Ambarawa. Yang pertama, Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman bertindak sebagai pemimpin dan akhirnya memenangkan Perang Pahit menggunakan taktik supi turang. Yang kedua, Letnan Kolonel Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman merupakan perwira Tentara Keamanan Rakyat TKR yang memiliki posisi sebagai komandan Resimen TKR Banyumas. Yang ketiga, Letnan Kolonel Gatot Subroto. Pada Perang Ambarawa tahun 1945, beliau berperan sebagai juru taktik utama. Tokoh pahlawan Perang Ambarawa yang keempat, yaitu Kolonel GPH Jatikusumo. Kolonel GPH Jatikusumo adalah tokoh pertempuran Ambarawa yang berperan sebagai komandan divisi IP, di mana ia bertugas untuk mengejar dan mengepung tentara asing. Tokoh pahlawan Perang Ambarawa yang kelima, Kapten Surono Reksodimejo. Dalam Perang Ambarawa pada 20 November 1945, ia dipercayai sebagai kapten di bawah komando Letnan Kolonel Gatot Subroto. Tokoh pahlawan Ambarawa yang keenam, yaitu Sarbini Martodiharjo. Sarbini Martodiharjo pada saat Perang Ambarawa ialah yang bertugas memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat Resimen Kedu Tengah untuk menyerang tentara Niscaya di Jambu Ambarawa. Selanjutnya, mengenai penyebab terjadinya pertempuran. Penyebab pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 adalah karena sekutu yang mengingkari perjanjian untuk tidak mengganggu kemerdekaan Indonesia. Namun, kesepakatan tersebut tidak dilakukan hingga menyebabkan pertempuran. Penyebab pertempuran Ambarawa yang diawali oleh kedatangan sekutu tersebut membuat gugurnya Letnan Kolonel Isdiman sebagai pemimpin perang, hingga akhirnya pasukan diambil alih oleh Jenderal Sudirman. Itulah pembahasan mengenai sejarah pertempuran Ambarawa. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.